Jadi gini loh. Eh, apa ya? Sebenarnya saya sudah lama speak up, sudah lama berbicara tentang hal ini. Dan secara halus sekali, halus dan bahkan dari postingan-postingan yang satir gitu kan, dengan postingan-postingan yang banyak lelucon gitu loh. Dan anehnya tidak ada yang tidak ada yang membaca gitu. Ini kan sebenarnya hal seperti ini yang membuat saya secara pribadi itu membuat pertanyaan besar. Bagaimana caranya yang ceritanya sebuah postingan yang kodenya jelas sekali itu saja tidak terbaca, dan banyak orang yang membicarakan tentang kode alam semesta yang dimana itu sangat berlapis. Saya sebagai manusia yang hanya sebagai makhluknya ya masih debu kosmik loh, di dalam bentuk postingan media sosial khususnya itu masih rancu gitu loh. Dan banyak hal yang dimana ingin saya sampaikan bahwa tidak ada satupun makhluk di bumi khususnya, terutama ras manusia, yang tidak punya peran tugas. Selama bertahun-tahun saya menyampaikan ini, dan lucunya masih banyak yang meyakini di dalam bahwa yang hanya menjadi petugas penjaga bumi atau yang memelihara bumi itu hanya satu orang. Yang artinya yang lain tuh ngapain kerjaannya gitu. Cuman numpang lewat gitu, cuman pemeran figuran, dan bahkan dengan pembenarannya ya penyeimbang apa? Yang menjadi penyeimbang dirimu sendiri, yang menjadi penyeimbang kita semua itu adalah diri kita sendiri. Hitam putihnya penyeimbangnya ada di dalam, di kita sendiri. Bukan orang lain yang menjadi penyeimbang, tapi Anda sendiri yang menjadi penyeimbang Anda. Itu yang harus dimengerti gitu. Ngerti aja dulu, jangan dulu paham. Ngerti aja dulu. Karena yang namanya paham itu di atas levelnya dari ngerti. Ngerti aja kagak, gimana mau paham gitu loh. Sehingga efek sampingnya adalah insekuritas, merasa diri tidak berguna, menggantungkan diri kepada orang lain. Ning ini yang begini sebenarnya yang greget, dimana ayolah gitu, kita semua khususnya ras manusia adalah pilihan, tidak terkecuali mau yang katanya sadar, mau yang katanya belum sadar. Saya tidak mengatakan tidak sadar, karena setiap ras manusia, setiap jiwa akan ada satu titik penyadaran, kapanpun itu. Makanya jangan sok merasa paling sadar. Saya sama, saya juga sering banyak yang nampar, dan saya menerima itu gitu loh. Ketika ada yang menampar, iya terima. Kapan misalnya saya ada yang nampar nih, saya sadarnya kapan? Ya proses gitu loh. Saya pun menyadari itu, saya pun mengakui itu. Ketika menampar, saya belum tentu sadar juga saat itu gitu loh. Dan karena perjalanan saya memahami itu, itulah menjadi dasar alasan saya secara pribadi itu untuk memahami yang lain gitu loh, untuk dalam tanda petik memaklumi gitu loh. Itulah esensi dari memaklumi. Tapi kebanyakan orang itu ceritanya ya turunkan ego, maklumilah orang lain gitu kan. Tapi di mulut saja, di sininya kagak gitu loh. Di sininya tuh tinggi sekali, kesombongan yang sangat halus sekali.
Dan sadari satu hal lagi, bahwa setiap jiwa, setiap manusia itu punya skill yang berbeda, kemampuan yang berbeda. Tidak bisa sama satu sama lain, tidak ada. Itu yang harus kita pahami. Tidak bisa, sama sekali tidak bisa. Kalaupun mirip, kan tetap beda secara kapasitas. Tapi kapasitas di sini bukan untuk dijadikan patokan mana yang lebih, mana yang rendah. Tidak ada, no. Coba Anda bayangkan, dalam satu perusahaan semua CEO, siapa yang mau jadi marketing? Gak mau karena jabatannya lebih rendah. Siapa yang mau jadi tim promosi? Gak mau karena jabatannya lebih rendah. Saya pengen jadi CEO. Semua berebutan menjadi CEO. Make it. Ayolah. Makanya apa ya? Oke lah, di medsos semua pencitraan. Saya juga pencitraan itu di medsos. Dengan segala kekonyolan, dengan segala yang reaktif atau apa. Saya akui itu adalah pencitraan. Saya akui itu adalah pencitraan. Harus bersaksi. Yang namanya bersaksi itu adalah melakukan laku lampah setiap helaan napas. Setiap helaan napas itu bukan berarti tiap napas kita menyadari. Tidak, tapi setiap tindakan dalam keseharian, pengimplementasian dalam keseharian. Bagaimana kau berbicara, bagaimana kau memanusiakan diri, memanusiakan orang lain. Jangan dulu mencoba memanusiakan orang lain, memanusiakan diri sendiri saja dulu. Kadang kita terlalu terfokus keluar, terlalu terpana dengan cerita spiritual orang lain gitu. Dan lupa untuk menyadari, untuk menonton, untuk membaca perjalanan diri sendiri. Karena saking kita terpananya, ya saya akan melanjutkan tugasmu. Nanti dulu, tugasmu. Tugas pribadi, jiwa pribadi. Saat manusia sudah mengalami kematian, tugasnya sudah selesai. Mungkin di mata penilaian kita ada yang kurang atau seakan-akan belum selesai. Namanya juga penilaian. Tapi di kacamata semesta itu sudah selesai. Maka saya kalau kepada para sahabat saya sendiri, saya selalu mengatakan, ayo kita lakukan misi kita. Tidak mengatasnamakan misiku. Tidak pernah. Karena saya paham setiap orang itu punya peran tugasnya masing-masing. Dan semua itu penting. Tidak ada yang tidak penting. Gak ada yang namanya penyeimbang kayak gitu. Yang namanya penyeimbang itu ada di sini, di dirimu sendiri, di dalammu sendiri. Bagaimana caranya agar kita terus ke dalam, agar kita tahu pada tugas kita, iya ke dalam, bukan malah nonton keluar terus gitu. Saya sendiri pernah satu momen ingin seperti Abah. Membuat pencapaian diriku itu persis seperti Abah. Dan apa yang Abah katakan? Abah mengatakan begini, kau tidak akan pernah menjadi sepertiku. Dan ternyata itu koma. Ya saya kaget. Loh, bukankah, gitu kalau dipanjangin kan, bukankah selama ini engkau mengatakan bahwa setiap jiwa itu tidak terbatas gitu. Ternyata beliau melanjutkan, kau bisa melebihiku saat kau menjadi dirimu sendiri. Artinya, apa yang saya tangkap di sana adalah walaupun saya mengagumi beliau sebagai ayahku sendiri, gitu kan, sebagai contoh, gitu, sebagai panutan, tetap tujuanku adalah menjadi diriku sendiri, bukan menjadi orang lain. Maka wajar ketika kita menyimpan sebuah sosok, memegang sebuah sosok, dan kita ingin seperti sosok itu, tidak akan pernah sampai. Karena kita keluar, bukan ke dalam.
Apa yang harus kita lakukan? Iya, fokus ke dalam. Semua kerjasama, saling kerjasama, memahami peran tugasnya masing-masing. Yang namanya kerjasama itu nggak saling sikut. Kalau saling sikut berarti berebut kursi. Halo, logik aja gitu loh. Kalau ngomongin eling lah, waspada eling yang begini aja lah. Untuk membandingkan diri, janganlah membandingkan dengan orang lain. Bandingkan diri dengan diri kita sendiri. Sehingga penilaian terhadap orang lain itu akan menipis sudah hilang. Penilaian itu perlu, tapi hanya untuk diri kita sendiri dan mengambil pelajarannya. Itu yang paling penting. Yang namanya membaca kode, jangan dulu keluar, baca kode yang ada di dalam. Ngomongin sadar, ngomongin pengendalian gitu. Mengendalikan rasa sedih saja, saya perhatikan all is bullshit. Maka mohon maaf, kalau ke saya, yang Anda akan terima itu adalah kegelapan, bukan pencerahan. Mengapa gelap? Karena banyak orang mencari pencerahan, itu adalah keluar. Saat kau mulai ke dalam, di sini tuh gelap. Kenapa istilahnya gelap? Bukan gelap artinya nggak ada cahaya, bukan. Nggak ada begini nih, terang gitu, bukan. Tetapi karena saking menakutkannya untuk ke dalam, dan saya tahu rasanya. Merangkak aja susah ketika ingin tahu siapa diri. Dan itu sangat menakutkan. Mau melangkah masuk aja takut. Makanya ntar aja deh, saya cari inspirasi, ada aja deh saya cari ilmu, gatranya mana, geraknya mana gitu. Dan gerak itu tidak perlu orang lain tahu. Cukup dirimu dan dirimu sendiri, dirimu yang sejati. Sehingga tidak akan ada lagi bertanya keluar, nurut, nelan mentah-mentah, dan bego, tolol gitu. Bukan bodoh loh ya, tolol. Karena setiap manusia, setiap jiwa itu cerdas. Saya akui semua manusia itu cerdas. Namun ketika tidak sadar, tololnya itu yang bekerja. Kalau bodoh itu ya di bawah cerdas. Kalau bodoh itu kan konotasi bodoh pintar. Namun semua manusia itu adalah cerdas. Namun saat dia lupa, dia akan menjadi manusia paling tolol. To the point, yes. Itulah saya. Maka jangan pernah berharap kalau misalnya ayo saya belajar di kamu, enggak, saya belajar sama-sama. Namun beginilah cara. Ketika yang halus mulai masih ngeyel, oke. To the point ya, yes. Dan banyak orang yang tidak tahan ketika saya to the point. And kalaupun misalnya orang tersebut benci pada aku, itu tidak masalah karena saya tahu konsekuensinya. Dan itu tidak akan mengubah. Itulah ya kalau saya bilang prinsip ya, prinsip. Karena prinsip setiap orang berbeda-beda. Dan satu hal lagi, terakhir. Saya pernah bertanya kepada Abah, dan waktu itu saya sangat menangis sedan lah, ya, nangis sekali. Saat itu saya momen dimana saya merasa sangat terpuruk. Lalu saya berkata kepada Abah, saya itu siapa sih? Dan Abah mengatakan, saya tidak tahu. Saya bertanya lagi, tidak, Abah pasti tahu siapa saya, aku mohon. Saya tidak tahu. Abah aja mengatakan itu. Enggak, Abah pasti tahu. Tidak tahu. Enggak, Abah pasti tahu gitu kan. Karena saya masih ngeyel. Abah menangkap vibrasi bahwa saya melihat Abah tuh dia tahu segalanya. Dia maha tahu gitu loh. Lalu Abah mengatakan begini, bahkan makhluk sesakti, makhluk paling sakti di jagat raya tidak akan pernah mengetahui siapa dirimu kecuali dirimu sendiri. Maka saya tidak akan mengatakan tolong. Maka bodohlah orang
yang menganggap ada orang yang tahu dirinya selain dirinya. Rahayu dan it is me.